Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bil rububiyyah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan bin nubuwwah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in. Ba'da hadratil mukarram, para kiai, para guru, para asatidz sesepuh jamaah kuliah subuh masjid dan mushola yang tergabung di dalam kuliah subuh Kelurahan Kebagusan. Mobil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Al-Mukhlisin Haji Jumadi Husain dan juga Ustaz Amir Hamzah Amir Mahmud. Sama-sama kita hormati guru-guru kita, Pak Kiai Sohib Munzir MA, Bapak Kiai Haji Jumadi Husain MA, Pak Ustaz Ali Haidar, juga Bapak Kiai Haji Dr. Taufikur Rahman MA, Ustaz Baca Kasih, Pak Kiai Haji Mahmudin, dan pembaca kitab kita Ustaz Taufikur Rahman Jamil SSO. Ngomong apaan? Orang tua kita, Bapak Haji juga Bapak Ustaz Yabroni, Ustaz Yunus, Haji Yunus, juga Ustaz Usman, Pak Kiai Haji Rahman Arif. Jemaah yang dimuliakan Allah, perlakuan wali sama kita beda. Makanya karomah itu ada dua, ada karomah isi dan karomah maknawi. Yang isi yang gimana? Ditembak pukul, isi. Dibaca mempan, isi. Yang maknawi yang mana? Kayak burus pakai ilmu. Sebab orang mendapatkan karunia Allah macam-macam. Ada yang muktasab, ada yang belum muktasab. Yang muktasab itu apa? Ilmu dan amalnya bersih. Maka boleh kita belajar sama dia seorang wali. Tapi manakala belum muktasab, kita jangan berani. Nggak bisa belajar sama dia. Sama wali sewa habis kita. Yang tidur sama dia brokin mulu bisa. Itu namanya ilmu. Dan di dalam muktasab dan ghair muktasab ada dua. Ada yang disebut khariqul lil adat, ada yang disebut dengan tariqul lil adat. Makanya berbicara Syekh Abdul Qadir Jilani luar biasa. Luar biasa. Nggak usah Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Muhammad Saman. Ya, Syekh Muhammad Saman. Nggak usah Syekh Muhammad Saman. Imam Sibli aja, ya luar biasa. Ya pernah pada waktu itu Hasan Basri juga, ketika beliau lagi di masjid panggil tuanku Hasan Basri, tolong aku dengar dia, ya dengar. Dilari dari mana arahnya? Dari hutan. Sampai di hutan dilihat ada orang, 3 orang. Ditanya habis ngapain? Habis nolong, habis ngerampok. Memang kenapa ketakutan? Lihat ke depan ada harimau. Gimana? Saya usir? Kata bisa. Apa kalau saya bisa usir? Kata manusia. Saya akan jadi murid. Minta tolong sama siapa? Sama Allah. Sama siapa? Sama siapa? Oh kita kebakaran aja, ya Allah kebakaran. Ya Allah kebakaran.
Iya, paham? Inilah disebut wasilah. Ya, disebut wasilah. Ya, tenang. Ya kan wasilah itu. Nah ini mau jadi calon harus ada wasilahnya. Nah iya, kalau kurang suami repot tidak. Nah iya, bahkan ke atas saja beberapa miliar. Nah iya, ini belum namanya PKB. Berapa? 15 miliar menang apa kalah? Dia ngomong. Dan depan kita semalam didatangin orang PKB juga, saya tanya itu berapa miliar mana? Enak aja ente. Bukan apa-apa kalau udah jadi kan lupa sih ngomongin mulu. Udah ngomongin mulu udah makanya mau aja udah datang saya terus belakang yang benar upload itu isinya juga. Ya jelas, pokoknya kan kita milih ya. Kalau satu orang 2 juta juga milih. Gitu. Lah ngomong kemana emang besoknya begitu? Lah jelas-jelas banget udah lama kemarin dari sini dari Gerindra masuk berapa? Oh ini 3 miliar. Saya tahu soal KPI itu banyak seperti kayak semua. Ya, mudah-mudahan tapi mudah-mudahan dan awan kita usung aja ya. Kita kuliah subuh, ya kan? Usung aja tahu sama kalau ada ada, ya. Jadi memang betul-betul jadi sama, terus sama dia. Apa yang katanya? Kagak mau lari tuh. Diusir begini, terus kita kayak holil makanan. Ada orang dari Mesir alimnya luar biasa. Begitu wudu ada harimau diusir, bahasa dari bahasa Arab ke bahasa kita nggak paham. Kagak lari-lari kayak holil datang kata holil bahasanya bukan bahasa Madura, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Quran, bahasa kandang kan ini. Itu baru dia ngomong sebentar lari. Ya. Nah itu sama. Udah kelihatan. Kata Abdul Basir mau, ya, udah lari nih, harimau mau. Kul, ayo baca. Allahumma khulusna bi'ainika alladhi la tanam wa qulubna bikanafika alladhi la yuram wa lahaqna biqudratika alaina wa lan tuhlina wa anta wajahuna wa siqatuna. Hai harimau, kalau memang Allah mengizinkan engkau harus memaksaku, maka lakukan sekarang. Kalau bukan azab Allah, maka engkau berhenti. Besok begitu Pak, masuk kandang binatang. Kalau habaib mah nggak pakai baca. Habaib pernah terjadi di Mesir. Orang di Mesir ngaku habaib takut. Kenapa? Habaib itu harus punya ilmu. Kenapa? Karena di situ makamnya adalah Imam Syafi'i. Jadi orang ngaku habaib takut cuma di sini doang berani. Kenapa dia masuk di situ? Siapa yang habaib? Dia lepas tidak mungkin binatang bos makan. Makanya apa dimasukin ke kandang singa, kandang harimau, pas dimasukin dijilatin benar ente apa? Itu, ya kan? Mantap, enak. Kayak Umar bin Habis, nggak bisa ditakar Pak, melihat pakai apa gitu? Orang-orang kayak gitu susah, ya kan? Mau kita ngeliat orang yang udah benci duluan, orang begitu, kagak. Makhluk ini lagi bersama diri di apa namanya di sungai yang besar. Ada orang naik perahu lagi bersukaria, macam-macam. Makhluk ini kaki ini pakinya wali yang masih juga dipendam jalan-jalan masih ada 4 orang. Wali udah dipendam jalan-jalan termasuk Syekh Abdul Qadir. Yang pertama Syekh Abdul Qadir Jilani, yang kedua Syekh Hasan Sazili, yang ketiga Ma'ruf bin Al-Karhi, yang keempat Syekh Bukair. Jadi kalau baca Fatihah enggak apa-apa. Gitu. Jangan salah nanti baca jangan manakib zaman. Saya nanya sama Mu'alim Syekh Al-Hadami, siapa-siapa yang berziarah kepada Rasul tidak melalui aku dulu, maka ziarahnya tidak sampai sia-sia.
Maksudnya apa? Dalam manakib itu maksudnya siapa yang mau ziarah, ayo mari sama saya ajarkan ziarah yang benar, karena saya sama adalah penjaga pintu Hadratul Rasul. Bukan loh, hebat saya sama, bukan dia ngajarin ziarah. Lah ziarah kan kita macam-macam Pak. Masuk banyak banget Bapak lihat ziarah, ada yang tidur 40 hari di kuburan. Iya, ada yang buat tasbih diputer aja. Mana? Yang pulangnya tahu dapat minyak, yang pulangnya dapat keris, kan macam-macam. Dikasih, gimana? Sesuai permintaannya. Siapa? Jin. Iya. Saya ingat banget tuh, yang sekarang di TV ada tuh. Mulut jinnya, bos basta, dia muter semua, dia muter sini. Ingat mu'alim udah ngaji begini, hati-hati tuh ya ada mu'alim. Itu jangan sering disetelin, kenapa? Setelin di mulut. Nanti kayak orang nangkap jin kayak nangkap capung begini. Bikin dia sendiri ya. Kita nggak bisa ngelihat orang tertentu, jin ngelihat kita dari jauh. Tapi kita orang-orang tertentu aja yang bisa. Ya ada orang-orang tertentu yang bisa. Gitu. Kalau kita, lihat lagi. Iya. Repot mau ngelihat. Beda. Kenapa? Karena hati kita ini kan masih jauh benar. Diri kita ini jauh. Hati ini makanya kadang dalam kitab Sirrul Asrar itu harus tahu dulu di atas gunting susu 2 jari disebut Latifatus Sirri, di bawah gunting jari 2 disebut Latifatul Qalbi. Latifatul Qalbi baru ujungnya, masuk lagi mu'ad, masuk lagi kepada ma'rifat, masuk lagi kepada latifah. Masih jauh. Supaya masih gitu. Ini gampang-gampang aja. Ini Abid jadi bagus nih, Abid berjalan ini udah bagus banget. Melihat anak kecil dibilang, anak kecil masih belum punya dosa. Kata saya belum dari jalan ini, belum punya dosa dia. Dan kemungkinan dia bisa terus tumbuh dewasa, pengetahuan, dan dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Anak muda masih panjang perjalanannya, mudah-mudahan baik amalnya. Kalau dia mati husnul khotimah. Orang tua udah duluan ibadah, banyak mudah-mudahan ibadahnya baik. Kalau dia mati husnul, tuh namanya husnuzon. Seputar-putar Bapak ngaji banyak, percuma aja hafal hadis, Al-Madin Nawawi hafal, Quran sampai 3 juz, tapi hatinya menurut engkau tinggalin batur amis, karena panon mengandung jadi pada sinis, marah itu kata dosa banget ya, ujung-ujungnya ngaji, tapi hatinya kemana-mana, kan gitu ya. Iya enggak? Ya, makanya yang mau dukung Pak Namawan ini yang ikhlas diikhlas, enggak ikhlas yang pakai tusuk dah. Ngapain? Iya. Perbuatan kita wa naktubu ma qaddam wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Imam Hamamizada menyatakan wa naktubu ma qaddamu ay na'muru kiraman katibin ay yaktubu a'malahum min asy-syarri wal khairi. Kata Allah, wa naktubu, dan kami tuliskan ma qaddamu, apa-apa yang mereka perbuat, ay na'muru, kata Allah, ay na'muru, yakni kami perintahkan. Kiraman katibin, malaikat yang tugasnya mencatatkan siapa rokib sama atid. Man kita lupa mulu. Lupa enggak Pak? Lupa enggak malu kita atid? Makanya sering melampaui batas. Iya, sering melampaui batas. Pernah datang ke Abdullah bin Umar, itu orang miskin daripada penduduk
sumpah itu Kuba itu sekeliling daripada Masjid Madinah. Ada senang, apakah kau tidak tahu? Anda ini pakai ilmu haji, orang-orang pakai haji. Kemudian Abdullah Umar tanya, apakah kamu punya istri? Gaduh, punya. Yang untuk tertutup kepadamu punya. Apakah kamu tempat tinggal punya? Punya. Begitu ditanya tempat tinggal punya, kau orang kaya, kata Abdullah bin Umar. Dia ngomong lagi, bukan hanya itu Abdullah bin Umar, saya juga punya pembantu. Apa kata engkau seorang raja, bukan orang fakir. Kalau hitungan kita pakai apa? Ya. Jadi kalau kita masih punya istri, masih kaya. Iya, lah kaya. Makanya kan Rasul ngomong, kita istri seperti nikah, cari istri nikah. Gitu, makanya mau jadi orang kaya nikah. Itu dengan terserah ya, kan bagaimana kemampuan begitu. Iya, gimana kemampuan dan keberanian, tambah tekad dan itu yang banyak itu kalau nggak berani ya kayak curut aja. Ya, tadi cinta amat takut kan bedanya tipis. Iya kalau ditanya, istri ente cakap apa kata? Nanya jadi suami istrinya. Udah paling cakep, cinta bukan takut. Kalau istrinya cakep bener, ini cakep dari dulu cinta. Kita kan sering bohongin diri mulu, jadi orang. Baju Quran membaca, habis membaca kan bohongin diri mulu. Iya, aku aja. Itu emang kita kamu puasa aja hidupnya bukan apa adanya. Kan gitu. Kalau saya panggil malas kemana? Sebab saya kan Ustaz Afandi bilang begini, santri kalau masih punya alasan, malas. Alasan banyak. Begitu. Jadi untuk dimulai ke sana. Apa adanya aja, jangan ada apa adanya. Mudah-mudahan pada tahun ini apa adanya. Tidak ada apa adanya. Itu aja. Kita duduk di sini juga apa adanya, bukan ada apanya. Allah ditulis daripada amal mereka minasyarri wa khairu syarri, daripada yang jelek dicatat. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semuanya menjadi satu. Aku taruh di lauhul mahfuz. Nanti dia balik nih. Ya, makanya kalau punya sumur daripada tua-tua, jangan diajarin macam-macam, diajarin aja dia. Yang usah disuruh nyari duit, yang buat rumah. Iya. Ya. Yang disuruh punya politik, apalagi ngomong politik orang tua, ada yang aku yang dah dengan sebelum ini. Ya enggak? Ya iya. Kalau yang masih muda masih mending dikit. Yang udah tua ngapain? Ada orang yang udah pelaku, saya ngajar, disuruh belajar. Utang majurnya. Nah orang udah 40 tahun, kita kurang ini nggak tahu, besok nggak tahu lagi 3 kali, bukan berhenti aja dia. Gitu. Belajar nih, kalau mau belajar mah udah tua begini ngapain? Yang enak-enak aja kasih. Makanya orang tua banyak tinggalan, makan yang enak. Itu aja udah. Iya. Jangan kuyang-kuyang lah ya. Gitu. Sembahyang ibadah yang enak jalan-jalan. Makanya kok pengen banget nih kuliah suruh. Jalan-jalan juga ya. Jalan di masjid ngobrol. Apa biasanya? Lainnya. Masya Allah. Tuh kalau jalan-jalan sekali ya. Setuju? Cakep gitu. Mancing setuju nggak mancing? Ada yang setuju. Kawan sama mancing. Ya. Allah. Jadi
Yang udah tua ibadahnya udah ikhlas aja. Nah kalau orang umur di bawah 50 tahun ibadahnya masih tidak kalau tahajud bangun, ya Allah, mohon urusan belum selesai, ya Allah, mohon saya punya lagi ngopi kanan biar meledak, kata ini bisa punya meledak lu mampus. Gitu ya. Yang udah tua kan begitu kalau yang muda-muda kan. Yang mintanya gitu, tahajud dia minta, hajat dia minta, apa aja sebaik dia minta, malaikat bilang minta lagi. Kalau udah tua enggak kan tidak bagian. Udah tua ibadah, takut udah kekuburan aja pikirannya, udah kekuburan aja. Aku lagi ngaji, aku tuh ya ibadah dan kalau bersun betul amal, mati dekatnya tiba-tiba nangis ketakutan kalau kita sembahyang malam apa yang nangisnya? Ya Allah, kok begini gue galang banget. Gitu ya. Ayalah. Nangis siapa lagi? Ya masih muda, bisa masih gitu ada lagi nangis lain. Ya ya. Nangis, ya Allah apa susah banget ini hidup. Ya Allah saya dihina. Ya iya. Udah tua kagak, ya Allah takut. Saya bawa apa nanti? Iya. Masya Allah. Ada yang bilang ya dunia kan enak mau mati aja, urusan di kuburan lebih parah mati. Nggak tahu aja urusan di kuburan lebih parah, kuburan dan azabnya, fitnahnya. Baru nyampe di kuburan siapa dikejar? Baru nyampe siapa dikejar? Orang 5 kali tangan mau manggil kita, setiap kali tangan yang kita ingat 5 kali manggilin. Bapak sanggup. Masuk kuburan ngasih lihat tuh sombong banget, kencet, gitu. Lah iya, didoain sama orang, pas kalau malaikat 7 kali, datang malaikat.